Hai gengs, kamu lagi ada di channel Sarjana Muda, tempat di mana rasa ingin tahu kamu diracik jadi pengetahuan yang ringan, jelas, dan bikin kamu makin cerdas. Hari ini kita bakalan bahas satu hal yang semua orang pasti pernah ngalamin. Kenapa sih kita hampir nggak ingat masa kecil kita? Anehnya, momen waktu bayi atau balita itu benar-benar kayak ngilang aja gitu. Tapi tenang, itu normal kok. Yuk kita bahas bareng-bareng kenapa ini bisa terjadi. Jadi, dalam psikologi ada istilah childhood amnesia. Ini tuh fenomena ketika orang nggak bisa ingat kejadian sebelum umur 3 atau 4 tahun. Kita mungkin punya sedikit ingatan kecil kayak momen ulang tahun, pernah nangis gara-gara es krim yang jatuh, atau waktu lari-larian terus jatuh. Tapi kalau ditanya detailnya, hilang gitu aja. Kabur aja gitu kayak ngipi. Dan itu bukan karena masa kecil kamu kurang berkesan, tapi karena otak kamu waktu itu memang belum siap nyimpan memori jangka panjang. Oke, itu semua karena otak kita waktu kecil itu belum di-upgrade. Ini poin yang paling penting nih. Hippocampus. Ini adalah bagian otak yang tugasnya menyimpan memori jangka panjang. Masalahnya, waktu kita bayi, hippocampus ini masih tahap pembangunan. Ibarat komputer memorinya masih 1 giga. Mau nyimpen file banyak pun, ya nggak akan bisa. Prefrontal cortex. Bagian ini bantu kita mikir, fokus, dan menyusun cerita. Dan ini juga berkembangnya lama banget. Makanya memori di usia balita itu kayak coretan-coretan yang belum rapi dan mudah hilang. Penelitian menemukan bahwa bayi itu bisa membuka memori, cuma bentuknya beda. Mereka bisa ingat wajah orang tua, bau tertentu, rasa aman saat digendong. Tapi ingatannya itu nonverbal. Gak ada cerita, gak ada narasinya. Setelah dewasa, memori kayak gitu susah banget untuk diakses. Ibarat file lama yang disimpan di format jadul komputer zaman sekarang udah gak bisa kebuka. Bahasa itu penting buat ingatan. Ini menarik banget nih. Untuk menyimpan memori dengan baik, kita butuh kemampuan bahasa. Karena otak menyimpan banyak kenangan dalam bentuk cerita. Masalahnya, waktu kita kecil, kita belum bisa ngomong lancar, belum bisa ngerti konsep waktu, detail, atau hubungan sebab akibat. Jadi, meskipun sesuatu terjadi, otak belum bisa menuliskan ceritanya, makanya ingatan itu cepat hilang. Memori masa kecil juga kalah dalam seleksi alam otak. Otak manusia punya proses yang namanya neural pruning. Ini supaya otak makin efisien. Sederhananya, otak membuang koneksi syaraf yang gak terlalu dipakai. Nah, memori masa kecil itu banyak dianggap gak penting. Jadi ya dibersihkan, dibuang, diganti koneksi yang baru. Ini bukan hal buruk. Ini cara otak supaya makin pinter dan efisien. Tapi tenang aja, kita tetap punya beberapa memori kuat waktu kecil kan? Kenapa? Karena emosi kuat sama dengan memori yang kuat. Misalnya gini, momen ketika kamu jatuh dan berdarah, atau ulang tahun pertama yang super rame, ketemu badut dan ketakutan, atau kehilangan hewan peliharaan. Emosi bikin memori dan dicetak lebih dalam, jadi dia bertahan sampai dewasa. Ini lucu tapi bener nih. Anak kecil akan ingat lebih banyak kalau orang tuanya sering cerita ulang tentang kejadian masa kecil. Sering ajak ngobrol tentang apa yang dialami, dan sering foto atau videoin momen penting. Karena cerita ulang sama dengan memori makin kuat. Makanya banyak orang ingat momen tertentu karena diceritain terus sama orang tua. Banyak orang bilang mereka ingat pas bayi atau umur 1 tahun. Tapi sayangnya besar kemungkinan itu memori palsu.
Seringkali yang kita ingat adalah cerita orang tua, foto, video, imajinasi yang kita pikir itu ingatan asli. Secara ilmiah, kemungkinan kita benar-benar ingat masa bayi itu kecil banget. Jadi, kenapa kita bisa lupa masa kecil? Karena otak kita waktu itu masih versi beta, belum siap untuk nyimpan memori jangka panjang. Ditambah lagi kemampuan bahasa yang belum matang dan otak rutin membersihkan memori lama supaya lebih efisien. Tapi momen yang emosional atau sering dibahas orang tua biasanya lebih bertahan. Semua ini normal. Gak ada yang salah sama kamu kalau kamu lupa masa kecil kamu. Semua manusia juga mengalami itu. Kalau kamu belajar hal baru dari video ini, silakan klik tombol like di video ini, lalu jangan lupa juga bagikan kepada teman-temanmu. Sarjana Muda punya banyak video keren untuk kamu. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan layar, lalu tonton. Teruslah bertanya karena setiap pertanyaan adalah awal dari pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya.